Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Agasa dengan NPM 24351081. Di sini saya akan membahas 5 perbandingan 5 metode SDLC atau System Development Life Cycle. Di sini saya bukan cuma menjelaskan teorinya saja, tetapi langsung mengaitkan dengan dunia nyata, uh, dunia nyata, dengan industri dunia nyata, khususnya pada game development seperti Genshin Impact dari HoYoverse. Kenapa ini penting? Karena di dunia nyata, pemilihan metode SDLC bisa menentukan apakah sebuah software itu sukses atau gagal total. Masuk ke SDLC. SDLC adalah siklus hidup pengembangan sistem atau software, mulai dari ide awal sampai sistem itu dipakai dan dirawat. Atau bisa dibilang dengan perawatan perawatan sebuah aplikasi. Bila aplikasi tidak menerapkan sistem development life cycle, itu bisa bisa membuat persepsi orang bahwa aplikasi itu sudah lama ditinggalkan oleh developernya atau dilakukan tidak digunakan lagi oleh developer. Di dalam software development cycle itu terdapat 6 eh, terdapat terdapat 6 ide game. Yang pertama planning, yang kedua analisis, 3 design, 4 implementation, 5 testing dan integration, dan 6 maintenance atau perawatan. Masuk ke pembahasan utamanya. Uh, Metode dari SDLC dasar ada 5, yakni waterfall, spiral, incremental, RAD, dan eagle. Masuk ke waterfall. Waterfall ialah metode pengembangan linear dan berurutan, di mana setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke berikutnya. Ya, bisa dibilang waterfall ini dia harus menyelesaikan uh, menyelesaikan bagian utama terlebih dahulu, baru lanjut lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi dia menganalisisnya terlebih dahulu, lalu ia membuat desainnya. Lalu kita pergi ke bagian pengaturnya, development dan testing. Dan untuk mencari feedback diadakanlah maintenance. Lanjut ke spiral. Spiral adalah metode menggabungkan iterasi dan analisis risiko, fokus pada pengurangan risiko di step awal. Kelebihannya cocok untuk proyek besar, risiko lebih terkontrol. Kurangannya ialah kompleks, butuh keahlian tinggi. Contoh, digunakan untuk proyek kompleks seperti game open world dari HoYoverse. Incremental adalah metode pengembangan bertahap, berbagian, di mana sistem dibangun sedikit demi sedikit. Kelebihannya ialah fitur bisa langsung digunakan, risikonya lebih kecil, dan kekurangannya integrasi antar bagian bisa sulit. Contoh, update bertahap pada Genshin Impact. Dalam kurung region baru, dan fitur baru atau call baru. Lanjut ke keempat, yakni RAD. RAD adalah metode yang fokus pada kecepatan development dengan penggunaan komponen yang sudah ada atau reuse. Kelebihannya cepat dan efisien. Kekurangannya tidak cocok untuk proyek besar. Contoh game indie yang pakai aset siap pakai bisa dari Unity dan Unreal Engine. Lanjut ke bagian eagle. Eagle adalah metode modern yang menggunakan iterasi pendek dan fokus pada fleksibilitas serta feedback user. Kelebihannya fleksibel, cepat beradaptasi. Kekurangannya butuh komunikasi tim yang kuat. Contoh, game live service seperti Honkai Star Rail. Dari kelima metode SLC, jika dibandingkan, tidak ada metode yang benar-benar sempurna.
Waterfall hanya cocok untuk sistem yang stabil, tetapi tidak cocok untuk game. Dan Agile sangat fleksibel, tapi bisa kacau jika tim tidak disiplin. Di dunia nyata, perusahaan besar seperti Hoyoverse biasanya menggunakan kombinasi beberapa metode atau disebut hybrid SDLC. Inilah yang membedakan teori dan praktik di kelas. Kita belajar model terpisah, tapi di industri semuanya dicampur sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, pemilihan metode SDLC sangat bergantung pada jenis proyek, skala, dan kebutuhan user. Untuk industri, game yang dinamis, metode seperti Agile dan incremental menjadi pilihan utama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini di pembahasan 5 metode SLC. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.